pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang konsentrasi. Nah, konsentrasi dapat juga dikatakan adalah kepekatan, yaitu jumlah relatif antara zat pelarut dengan pelarut. Nah, larutan dikatakan encer jika jumlah zat terlarutnya sangat sedikit. Sedangkan jika zat terlarutnya banyak, dikatakan larutan pekat. Nah, di sini satuan konsentrasi yang akan kita bahas ada sebanyak 5. Yang pertama adalah kemolaran, yang kedua kemolalan, yang ketiga fraksi mol, yang keempat persen massa, yang kelima persen volume. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kemolaran. Kemolaran dikatakan juga molaritas, diberi lambang M besar. Nah, kemolaran ini didefinisikan adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Nah, sesuai dengan definisinya, maka dapatlah diturunkan bahwa rumus daripada kemolaran itu adalah M sama dengan mol per liter. Atau bisa juga dengan M sama dengan massa per mR dikali 1000 per V, di mana massa itu adalah satuan daripada gram, kemudian mR adalah massa molekul relatif, sedangkan V adalah volume zat pelarut dalam satuan mililiter. Contoh soal berikut untuk kemolaran. Nah, nomor 1, pada botol vegan yang berisi larutan NaOH tertulis label NaOH 0,1 M. Pertanyaannya, A. Apa arti label tersebut? B. Bila dalam botol tersebut hanya berisi 250 ml larutan, berapa mol NaOH yang terlarut? Maka artinya adalah bahwa dalam 1 liter larutan NaOH terdapat 0,1 mol NaOH. Oke, itu untuk yang A. Sekarang yang B. Untuk B kita harus cari dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini. Berarti yang diketahui adalah molaritasnya sama dengan 0,1 M. Kemudian volume sama dengan 250 ml. Maka sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi, M sama dengan mol per liter. Maka karena yang ditanya adalah mol, maka mol sama dengan N kali liter. Nah, kita masukkan. Tadi diketahui M-nya 0,1. Ini liter, sedangkan yang diketahui mili. Maka ini kita ubah menjadi liter. 1 liter sama dengan 1000 mili. Maka 1 mili sama dengan 0,001 liter. Maka 20 mili sama dengan 0,25 sama dengan 0,025 mol. Oke, inilah. Baik, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu kemolalan atau disebut juga dengan molalitas. Molal dengan
satuan atau lambang M kecil. Nah, definisinya adalah jumlah mol dalam setiap 1000 gram pelarut. Banyaknya mol dalam setiap 1000 gram pelarut. Nah, sesuai dengan definisinya dapat diturunkan rumusnya seperti ini. M sama dengan N per P, atau bisa juga M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, di sini sama seperti kemolaran, bedanya adalah kalau dalam kemolaran P itu volume, sedangkan dalam kemolaran P itu adalah satuan gram. Sekarang kita membahas contoh soal untuk kemolaran atau molalitas. Kita lihat soal ini. Nah, dari soal ini kita cari yang diketahui. Yang pertama adalah massa 98 gram. Kemudian MR 98. Kemudian P 200 gram. Yang ditanya adalah M. Maka rumusnya M sama dengan massa per MR dikali 1000 per P. Maka massanya 9,8, MR-nya 98 kali 1000 per 200. Ini dapat 5, ini 0,1. Maka 0,1 kali 5 sama dengan 0,5 molar. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Nah, fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol pelarut atau jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol larutan. Maka sesuai dengan definisinya dapat diturunkan rumus XP sama dengan NP per NT tambah NP sesuai dengan rumus ini. Kemudian XT sama dengan NT per NP tambah NT. Nah, XP tambah XT sama dengan 1. Dengan keterangan XP adalah fraksi mol pelarut, kemudian XT adalah fraksi mol zat terlarut, NP jumlah mol pelarut, sedangkan NT adalah jumlah mol zat terlarut. Kita perhatikan contoh soal berikut ini tentang fraksi mol. Nah, kalau kita lihat soal ini dikatakan larutan glukosa. Di dalam larutan ini ada dua komponennya. Ini ada pelarut, ada zat terlarut. Pelarut dengan zat terlarut. Larutan glukosa berarti zat terlarutnya adalah glukosa, pelarutnya adalah air. Larutan glukosa. Maka kalau dikatakan larutan glukosa 36%, berarti massa glukosa sama dengan 36 gram, maka massa air sama dengan 100 kurang 36 sama dengan 64 gram. Nah, sesuai dengan yang diketahui sana, maka kita cari dulu masing-masing molnya. Maka kita cari mol pelarutnya, kemudian mol terlarut. Mol pelarut, pelarutnya tadi air, maka mencari mol gram per mr. Gram per mr, maka 64 per 18 sama dengan 3,56.
3,56 mol. Kemudian untuk terlarutnya glukosa berarti 36 per 180 sama dengan 0,2 mol. Maka sesudah dapat mol masing-masing, mol pelarut dengan mol terlarut, maka kita masukkan ke rumus. XT sama dengan NT per NT tambah NP sama dengan NT-nya tadi 0,2, sedangkan NP-nya 3,5 sama dengan 0,2 per 3,76, 0,053. Inilah jawaban.